Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Reza Taufik Padilah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit contoh soal pada diode. Contoh yang pertama ini ada, hitunglah tegangan Vs minimum agar Vout-nya itu tetap 6 volt dan hitung daya pada zener jika Vs-nya dinaikkan menjadi 24 volt. Nah, penyelesaian yang pertama ini adalah IL-nya itu IL sama dengan Vout per RL. Nah, IL-nya itu kan 6 volt. Vout-nya itu 6 volt. Terus RL-nya itu 1000. Terus jadi 6 per 1000 sama 6 volt per 1000 kilo ohm sama dengan 6 miliampere. Nah, pada Vs minimumnya itu IZ sama dengan 0. Sehingga si S-nya itu jadi sama kayak IL. Nah, sedangkan IL itu 6 miliampere, jadi IS-nya itu 6 miliampere juga. Nah, Vs minimumnya itu sama dengan Vz ditambah IL dikali RS. Vz-nya itu kan Vout 6 miliampere, terus IL-nya itu dari sini kita lihat 6 miliampere. Terus RS-nya itu kan 1000 kilo ohm. Jadi 6 kali 1 6 ditambah 6 tambah 6 sama dengan 12 volt. Nah, kita lihat kan ini Vs minimumnya itu 12 volt, jadi ini terjadi regulasi. Nah, jika yang tidak terjadi regulasi, Vs minimumnya itu lebih kecil daripada Vout ini. Kita contohkan jika Vs-nya itu lebih kecil dari Vout ini. Nah, misalkan Vs-nya itu 9 volt, terus Vs jenisnya itu Vs minnya sama dengan 12 volt. Maka Vs sama dengan Vz tambah IL dikali RS. Nah, ya, terus Vs-nya itu kan tadi 9 volt. 9 volt. Terus Vz-nya itu tadi 6 volt sama dengan 6 volt. IL ini kita cari IL dikali RS-nya itu kan tadi ada 1000 volt. 1000 kilo ohm. Terus ini 6 jadi 9 volt. 6-nya pindah ruas ke kiri jadi negatif. IL dikali 1000 ohm, kilo ohm. Kali 1 kilo ohm. Terus hasilnya 3 volt. Hasilnya itu IL sama dengan 3 per 1000 per 1 kilo ohm sama dengan IL-nya jadi
3 miliampere. Nah, ini jika ini karena PS-nya lebih kecil dari PS min-nya, jadi tidak terjadi regulasi. Nah, terus jika VS-nya terus kan hitung daya pada Zener jika VS-nya dinaikkan menjadi 24 volt. Nah, penyelesaian yang keduanya itu jika VS sama dengan 24 volt, maka IS sama dengan 24 volt dikurangi 6 volt per 1 kilo ohm. Jadi hasilnya itu 18 miliampere. Nah, rumus IZ itu IS dikurangi IL. Nah, IS-nya itu kan 18 miliampere, terus IL-nya itu tadi 6 miliampere ini. Jadi 18 dikurangi 6 hasilnya 12 miliampere. Nah, kita cari PZ-nya. IZ dikali PZ. Nah, IZ-nya itu kan 12 miliampere, PZ-nya itu tadi di atas itu 6 miliampere, 6 volt. Nah, jadi 12 dikali 6 sama dengan 72 miliwatt. Terus yang selanjutnya kita lihat dari contoh 2 ini, dari gambar ini. Hitunglah Vout dan daya hilang pada Z1 dan Z2. Nah, penyelesaiannya itu jika IZ-nya itu lebih besar dari 0, maka Vout-nya itu sama dengan VZ ditambah VZ1 ditambah VZ2. Nah, VZ1-nya itu 6 volt, VZ2-nya 9 volt, jadi 9 tambah 6 hasilnya 15 volt. Nah, terus kita cari IL sama dengan Vout per RL. Vout-nya itu kan 15 volt. RL-nya ini 1000 kilo ohm. Jadi hasilnya itu 15 miliampere. Nah, terus kita cari IS sama dengan VS dikurangi Vout per RS. Nah, VS-nya ini kan 24 volt, Vout-nya itu 15 volt, jadi 24 dikurang 15 per RS-nya itu 300 ohm. Jadi 24 dikurangi 15 per 300 hasilnya 30 miliampere. Nah, kita cari IZ-nya. IZ-nya ini rumusnya IS dikurangi IL. Nah, IS-nya itu kan 30 miliampere, IL-nya ini 15 miliampere. Jadi 30 dikurangi 15 hasilnya 15 miliampere. Terus kan ini hitung daya hilang pada Z1 dan Z2. Nah, daya Z1-nya itu PZ1 sama dengan IZ dikali PZ1. IZ-nya itu kan 15 miliampere, PZ1-nya 6 volt. 15 dikali 6 itu hasilnya 90 watt sama 90 miliwatt. Nah, pada daya pada DZ2 pada Z2, PZ2 sama dengan IZ dikali PZ2. IZ-nya itu kan 15 miliampere. PZ2-nya ini. PZ2-nya 9 volt. Jadi 15 kali 9 hasilnya 135 miliampere. Yang selanjutnya ada soal soal pertama ini, apakah terjadi regulasi jika tegangan sumber VS-nya itu diganti dengan 15 volt? Jelaskan secara matematis. Catatan nilainya Z2-nya itu sama dengan 5 karena nilai akhir NIM saya itu 5. Terus VS ini diganti menjadi 15 volt, terus Z2 ini jadi 5 volt.
penyelesaian nomor 1 sama dengan yaitu Vout nomor 1 Vout sama dengan VZ1 ditambah VZ2 6 ditambah sama dengan 6 ditambah 5 sama dengan 11 volt. Terus IL sama dengan IL nya itu kan rumusnya Vout per RL. Nah, Vout nya itu 11 volt. Vout sama dengan 11 volt per RL nya itu kita lihat di sini RL nya 1000 kilo ohm. 1 kilo ohm. Sama dengan hasilnya itu jadi 11 miliampere. Terus kita cari IS sama dengan VS dikurangi Vout per RS sama dengan 15 dikurangi 11 per 300 ohm. Hasilnya itu 13 miliampere. Terus cari IZ-nya. IZ sama dengan IS dikurangi IL. Cari IZ ini kita untuk mengetahui terjadi regulasi atau tidak. IS-nya itu kan 13, IL-nya itu 11. Jadi hasilnya 2 miliampere. Nah, karena IZ-nya itu IS-nya lebih besar dari IL, jadi nomor 1 ini terjadi regulasi karena IZ-nya itu lebih besar dari 0. Yang selanjutnya kita lihat dari soal nomor 2 ini. Nah, jika Z1-nya dihilangkan, apakah terjadi regulasi pada rangkaian tersebut? Jelaskan secara matematis. Nah, jadi Z1 ini dihilangkan. Kita coba nomor 2. Vout sama dengan Vout-nya itu 5 volt. IL kita mencari IL langsung sama dengan Vout per RL. Hasilnya 5 miliampere. Terus mencari IS sama dengan 15 VS dikurangi Vout per RS. Nah, VS-nya itu kan 15 dikurangi 5 volt dari Vout-nya. Jadi 15 dikurangi 5 per 300. 300-nya itu RS-nya sama dengan 10 miliampere. Nah, ini hasil IS. Terus kita cari IZ-nya. IZ-nya itu IS dikurangi IL. IS dikurangi IL sama dengan, nah, IS-nya itu kan 10 miliampere. 10 miliampere dikurangi
IL-nya itu 5 mA. Hasilnya jadi 5 mA. Nah, di soal ini kan ditanyakan apakah masih terjadi regulasi. Nah, ini masih terjadi regulasi karena si IZ-nya ini lebih besar dari 0. Yang selanjutnya kita lihat dari nomor 3 ini, jika Z1-nya itu 10 volt, apakah masih terjadi regulasi? Jelaskan secara matematis. Nah, cara penyelesaiannya itu jika Z1-nya 10 volt, maka Vout-nya itu Vout sama dengan 10 ditambah 5. 10 tambah 5. 10 ini kan dari yang PZ, jika PZ satunya 10 volt, terus yang 5 volt ini VZ 2 nya itu nilai NIM akhir saya 5, jadi 15 volt. Terus kita mencari IL sama dengan Vout per RL. Nah, Vout-nya itu kan 15 dibagi 1 kilo ohm, jadi hasilnya 15 miliampere. Nah, langsung kita cari IS-nya. IS sama dengan VS dikurangi Vout. Jadi hasilnya itu 15 dikurangi 15 dibagi sama 1 kilo ohm. Sama dengan 15 kurang 15 hasilnya 0. Terus cari IZ-nya. IZ rumusnya IS dikurangi IL. Hasilnya itu sama dengan 0 dikurangi 15 sama dengan negatif 15 miliampere. Nah, ini kita lihat dari yang soal selanjutnya, hitunglah data DZ1 dan DZ2 pada soal nomor 3. Nah, hitunglah data DZ ini daya 1 dan daya 2. Rumusnya itu nomor 4. Kita rumusnya DZ daya ini sama dengan PZ1 itu daya Z1 sama dengan IZ dikali VZ1. Hasilnya itu negatif 150 watt. 150. Negatif 150 watt. Nah, kita cari daya Z2-nya. Daya Z2 sama dengan IZ dikali VZ2. Hasilnya itu negatif 75 miliwatt. Nah, cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.